Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari Paralel B, sesi B3 dari grup G akan menjelaskan tentang modul aplikasi mikrobiologi pada praktikum mikrobiologi di UPN Veteran Jawa Timur, yaitu modul pengecatan dasar training. Namun sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Tobroni Akbar, NPM 1903 10101088. Nama saya Meiselinda Susanti, NPM 1903 10101086. Nama saya Muhammad Bagus Irawan, NPM 1803 1010 184. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian dari pengecatan jasa teknik atau pewarnaan. Pewarnaan ini atau bahasa Inggrisnya itu biasa disebut staining. Ini merupakan teknik mewarnai yang bertujuan untuk memperjelas sel bakteri dengan menempelkan zat warna ke permukaan dinding sel bakteri ataupun dari sel bakterinya sendiri. Nah, prinsip dasar dari pewarnaan ini adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarnaan yang disebut dengan kromogen. Nah, di situ terjadi ikatan ion karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarnaan. Selanjutnya ada tujuan dari pewarnaan atau pengecatan dari jasa teknik. Pengecatan dari jasa teknik itu memiliki tujuan. Yang pertama itu mempermudah melihat bentuk dari jasa teknik. Yang kedua itu untuk memperjelas ukuran jasa teknik. Yang ketiga untuk melihat struktur luar dan apabila memungkinkan itu juga dapat dilihat struktur bagian dalam dari jasa teknik. Yang keempat yaitu untuk melihat reaksi jasa teknik terhadap pewarna sehingga sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pengecatan. Yang pertama ada pengecatan sederhana, yaitu yang dimana pewarnaan yang menggunakan pewarna tunggal. Pewarna tunggal yang biasanya digunakan dalam pewarnaan sederhana adalah methylene blue, basic fuchsin, dan kristal violet. Lalu yang kedua ada pewarnaan negatif. Di pewarnaan negatif ini menggunakan pewarna asam seperti negrosin, eosin, atau tinta India sebagai pewarna utama. Pewarnaan negatif dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai oleh pewarna sederhana. Kemudian ada jenis pengecatan yaitu diferensial dan spora. Yang pertama yaitu diferensial. Pengecatan secara diferensial ini yaitu pewarnaan yang mampu mendiferensialkan atau membedakan bakteri sehingga bakteri itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu dapat berupa gram negatif atau gram positif. Dapat juga untuk membedakan antara mana yang pneumococcus dan bakteri Klebsiella pneumoniae. Nah, kemudian ada pengecatan spora. Nah, dalam pengecatan spora ini, bakteri diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding tebal dari spora. Ada atau tidaknya spora itu dapat teramati dengan pewarnaan spora ini. Bahkan posisi spora di dalam tubuh sel vegetatif itu juga dapat diidentifikasi juga. Selanjutnya ada perbedaan dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang pertama itu untuk bakteri gram positif itu komponen terbesarnya adalah peptidoglikan, yaitu terdiri dari 40 lapis rangka dasar murein meliputi 30-70% berat kering dinding sel bakteri. Sedangkan bakteri gram negatif terdiri dari 2 lapis, di mana lapisan pertama yaitu lapisan dalam adalah peptidoglikan, 1 lapis rangka dasar murein, dia monopemelat dan tidak mengandung lisin. Yang lapisan kedua yaitu lapisan luar lipopolissakarida dan lipoprotein. Yang kedua yaitu
pada bakteri gram positif itu terdapat beberapa bakteri yang memiliki asam tarikoat, sedangkan pada bakteri gram negatif itu tidak ada asam tarikoat. Yang ketiga yaitu pada bakteri gram positif, peptidoglikan mengalami lisis oleh lisosim. Sedangkan pada bakteri gram negatif, lisosim melunakkan dinding sel. Deterjen mengadakan disorganisasi dinding itu dengan merusak lapisan lipida. Lalu pada bakteri gram positif itu dinding selnya memiliki ketebalan 20-30 nanometer. Sedangkan pada bakteri gram negatif itu ketebalan dinding sel sekitar 10-15 nanometer. Bakteri gram positif itu lebih rentan terhadap penisilin, sedangkan bakteri gram negatif itu kurang rentan. Selanjutnya, bakteri gram positif itu menyerap pewarna dasar seperti kristal violet sehingga berwarna ungu di saat diwarnai. Sedangkan bakteri gram negatif itu tidak menyerap warna dasar, namun dengan pewarna safranin atau merah. Yang selanjutnya ada fiksasi. Nah, fiksasi ini bertujuan untuk yang pertama merekatkan sel mikroba pada gelas objek. Yang kedua, tujuannya untuk membunuh mikroorganisme secara cepat dan tidak menyebabkan perubahan bentuk dan strukturnya. Yang ketiga, mengubah afinitas atau daya ikat zat warna. Yang keempat, membuat sel-sel mikroba lebih kuat. Yang kelima, melepaskan butiran protein menjadi gugus reaktif NH3 yang akan bereaksi dengan gugus OH dari zat warna. Yang keenam, yaitu mencegah autolisis sel, yaitu pecahnya sel yang diakibatkan oleh enzim-enzim itu sendiri. Yang ketujuh, yaitu mempertinggi sifat reaktif gugus-gugus tertentu, seperti gugus karboksil asam amino dan primer, lalu sulfihidril. Kemudian ada macam-macam cara fiksasi, di mana yang pertama yaitu ada cara kering, di mana cara kering ini itu dilakukan dengan dipanaskan di api spiritus atau api bunsen, atau dapat juga dipanaskan di atas uap air. Kemudian ada cara yang kedua yaitu cara basah. Cara basah ini dilakukan dengan merendam objek gelas yang berisi suspensi atau mikrobanya itu ke dalam aldehida atau formalin. Nah, biasanya cara kering ini disebut juga cara fisik. Kemudian cara basah ini juga disebut dengan secara kimia. Selanjutnya ada struktur sel bakteri. Yang pertama itu kapsul. Beberapa bakteri memiliki kapsul atau lendir yang berada di bagian terluar dari sel. Umumnya, kapsul tersusun atas polimer seperti polisakarida atau polipeptida, atau bisa jadi keduanya. Yang kedua ada flagella. Flagella atau biasa disebut flagellum adalah filamen yang memanjang ke arah luar sel yang tersusun atas protein yang disebut flagellin. Yang ketiga ada pili atau fimbria. Itu digunakan untuk menunjukkan struktur yang sama, yaitu struktur mirip rambut pada permukaan sel. Yang selanjutnya ada dinding sel, yaitu dinding sel bakteri adalah struktur yang kompleks, agak kaku dan bertanggung jawab atas bentuk sel. Selanjutnya ada membran sitoplasma. Membran tipis ini membungkus cairan sitoplasma sel. Umumnya membran sitoplasma terdiri atas 60% protein dan 40% lemak, khususnya fosfolipid. Lalu yang selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini tersusun oleh 80% air, juga mengandung asam-asam nukleat protein, karbohidrat, lemak, ion-ion anorganik, dan beberapa senyawa berukuran kecil. Lalu yang terakhir ada endospora, yaitu endospora adalah bentuk istirahat dari sel bakteri yang dibentuk jika kondisi lingkungan buruk. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama yaitu bentuk bakteri yaitu kokus. Di sini ada dibagi menjadi beberapa lagi, ada Micrococcus, Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Sargina, Tetracoccus, atau Gavkia. Nah, di sini ada gambarnya, ada Monococcus, Staphylococcus, Staphylococcus, dan seterusnya.
Selanjutnya ada bakteri yang berbentuk basil. Basil itu adalah bakteri yang memiliki bentuk seperti batang. Untuk basil sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu monobasil, yaitu bentuk bakteri batang yang berisi dari satu sel tunggal, contohnya Escherichia coli. Yang kedua ada streptobasil, yaitu bentuk bakteri yang berupa rantai atau sebagai jaringan tiang, contohnya yaitu Bacillus actaricis. Yang ketiga ada diplobasil atau bentuk bakteri batang yang berjejer dua-dua. Itu contohnya Diplococcus pneumonia. Yang selanjutnya ada bentuk bakteri spiral, yaitu yang pertama ada koma, yang kedua ada spiral, dan yang ketiga ada spirochaeta. Nah, bentuk-bentuk bakteri Spirilia ini dapat dilihat pada PowerPoint. Ya, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengecatan mikroorganisme ini. Yang pertama yaitu preparat bakteri harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Hal ini mencegah agar bakteri yang ada pada preparat itu tidak hilang pada saat pewarnaan. Yang kedua, dalam melakukan pewarnaan, bakteri harus memperhatikan cat yang digunakan dengan jenis pewarnaan yang akan dilakukan. Karena seperti tadi, jenis-jenis pewarnaan itu juga memerlukan cat yang berbeda pula. Begitu juga dengan bakteri yang akan dicat itu juga memiliki sifat-sifat tertentu di mana membutuhkan juga cat tertentu pula. Kemudian ketiga, untuk mengurangi hilangnya sediaan pada preparat itu cuci sediaan dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena pada saat mencuci dengan air yang mengalir, jika terlalu deras itu juga akan dapat menghilangkan mikroorganisme yang ada pada atas preparat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengecatan jasa trenik. Yang pertama adalah fiksasi. Fiksasi ini fungsinya untuk merekatkan sel mikroba pada objek gas, mengubah daya ikat zat warna, dan membuat sel mikroba lebih kuat. Jadi, semisal pada proses fiksasinya itu mikrobanya tidak menempel dengan tidak melekat dengan sempurna pada objek gas, itu akan menyebabkan proses pengecatan tidak akan berhasil dengan tepat. Yang kedua ada pelunturan zat warna, yaitu berpengaruh untuk menghasilkan kontras warna yang lebih baik pada bayangan mikroskop. Yang ketiga ada substrat, itu berpengaruh pada zat warna asam atau basa yang dapat berinteraksi dengan senyawa tertentu. Lalu ada intensifikasi warna, yaitu digunakan agar pengecatan terlihat lebih kuat. Lalu ada zat warna penutup, yaitu memberikan kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama. Nah, yang selanjutnya ada hasil data pengamatan, yaitu pada media nutrien broth dengan bahan yeast dan metode pengecatan sederhana. Dapat lihat gambarnya seperti yang di layar, dan mendapatkan hasil yaitu membentuk koloni. Yang kedua warna latarnya kuning. Yang ketiga warna mikrobanya ungu. Yang keempat tidak berinti sel, lalu berbentuk kokus dan dengan perbesaran 10x40. Kemudian ada data pengamatan yang kedua, yaitu dengan media yang sama, yaitu nutrien broth. Kemudian bahan yang digunakan yaitu yeast dengan metode pengecatan, yaitu pengecatan gram, di mana di gambar itu menunjukkan bahwa membentuk koloni, warna latar itu kuning, kemudian warna mikroba itu ungu, tidak berinti sel, dan berbentuk kokus. Nah, ini digunakan juga perbesaran yang sama, yaitu 10x40.
Lalu yang selanjutnya ada media nutrient broth dengan bahan yeast dan metode pengecatan Ziehl-Nielsen. Gambarnya dapat dilihat seperti yang ada di layar. Lalu didapatkan yaitu membentuk koloni, warna latar kuning, warna mikrobanya ungu, tidak berinti sel, berbentuk kokus dan dengan perbesaran 10 kali 40. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemberian materi dan kesalahan dalam berkata. Saya mewakili teman-teman dari grup G, para LB ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.